Masih aja serius nontonnya. Gue kasih jump scare, kelar lu. Ngomong-ngomong, cie yang di dompetnya masih ada barisan Soekarno. Masih anget aja tuh dompet. Sini patungan, sini karaokean kita, Pep. Atau di bioskop liatin film nih, Pep. Film apa, Bang? Ya, liatin film zombie gitu. Sekalian sama kasir yang jaganya. Modus. Emang masalah film nih, Pep. Ada nggak di sini yang penggemar zombie-zombian? Ada. Nah, samaan nih kita. Emang kenapa Bang Zombie? Ya, karena basic gue sih emang ke tema zombie-zombian gitu, Pep. Banyak sih yang udah gue tonton. Apalagi yang ini nih. Wasu! Emang apa sih nggak boleh? Jadi, ceritanya ada atuh film nih, Pep, yang berjudul Kingdom. Lah, kok ini? Ini mah balon, cu. Buat ditiup pas gue masih SD. Jangan, cu. Jadi, ini film gak kayak kebanyakan film zombie nih, Pep. Yang latar belakangnya, ya sekitar perkotaan, teknologi, ya uji coba senjata, bule-bule, susu-susu. Sorry. Anjir, kebablasan nih. Film yang atuh ini nih, Pep, mengambil tema ala-ala kerajaan nih, Pep. Ya, kerajaan-kerajaan Korea gitu. Ante enggak tuh? Ante bang, ante. Nah, udah pada tahu belum jalan ceritanya? Kalau belum, nah masuklah, bayar pakai subscribe ya. Gue aja. Film ini berceritakan tentang sebuah kerajaan nih, Pep. Yang mana, Pep? Kerajaan ini paling ditakuti nih, Pep. Serius, karena memiliki sekumpulan pasukan pembantai. Dan yang lebih parah lagi nih, Pep, doi punya naga. Loh, kok naga sih? Kan gue bahas kerajaan Korea nih. Nah, ini nih yang bener. Jadi ceritanya kerajaan ini nih, Pep, berada di daerah bernama Hanyang. Terus dipimpin oleh seorang raja nih, Pep, pada dinasti Joseon. Raja ini memiliki putra mahkota. Dia adalah kembaran gue. No problem kan? Yang mana putra mahkota ini lahir dari seorang selir nih, Pep, yang bukan dari klan ratu. Dan selir itu untuk ceritanya udah meninggal nih, Pep. Terus demi kekuasaan terjadilah konspirasi nih, Pep, antara si ratu muda yang udah jadi mak tiri putra mahkota sama bapaknya nih, Pep, si menteri kerajaan bernama Cho Hak-ju. Kembaran gue ini bernama Lee Chang yang diperankan oleh Ju Ji-hoon. Ceritanya doi dituduh berkhianat pada kerajaan nih, Pep. Mang gimana ceritanya, Bang? Ntar ya, gue ngerokok dulu. Awal mulai ceritanya, ini raja tiba-tiba sakit campak nih, Pep. Ada yang tahu sakit campak? Google, oke? Sip. Dengan sakitnya si raja, ratu pun memberi perintah nih, Pep, melarang siapapun, ingat ya, siapapun masuk ke dalam istana raja tanpa sepengetahuan si ratu muda ini, Pep. Namanya juga manusia ya, kan hantu raja nggak sembuh-sembuh, timbullah gosip emak-emak nih, Pep. Itu bilang raja udah koit, amsyong nih gosip emak-emak, raja dibilang koit. Kembaran gue pun curiga nih, Pep. Curiga dong, kan bapaknya, cu. Ia pun berlutut nih, Pep, agar diizinin ngelihat muka bapaknya. Tapi ya namanya mak tiri versi bawang goreng, nih ratu kekeh gitu, Pep, gak ngizinin tuh anak ngeliatin bapaknya. Yang sebenarnya, di mamak tiri versi bawang goreng, Ame menteri kerajaan, Jo Hak-ju alias bapaknya sendiri, udah membuat rencana nih, Pep, agar raja bisa dihidupin lagi, ampe nih ratu brojol nih, Pep, sebulan lagi, agar tahta penerus untuk kerajaan jatuh di klan Cho, Pep. Nah, di sini nih gue mau sekedar info nih, Pep. Ini kerajaan kayak punya semacam dua kubu nih, Pep. Pertama, kubu api melawan kubu air, kubu hitam melawan kubu putih. Terus kubu sorry, jangan ciduk ya, Om. Atut. Singkat cerita, kembaran gue ini pun pergi ke tempat tabib yang sempat merawat bapaknya nih, Pep. Tabib ini bernama Tabib Lee. Dan nih tabib lagi mudik ceritanya. Nih tabib punya klinik yang jauh, Pep. Lokasinya aja di daerah bernama Dongnei. Yang mana kalau dimeterin tuh sekitar 350 km, Pep. Yailah, jauh amat ya. Ya karena niatnya udah nawa itu banget, nih doi nekat, Pep. Ya barangkali dia udah dapat informasi gitu yang akurat tentang kondisi itu bapaknya, Pep. Jadi nggak pakai hoak ya, cambuk nih. Di sisi lain, klinik yang menjadi tempat tujuan doi nih, Pep, mengalami hal-hal yang mengerikan nih, Pep. Yang mana klinik ini diserang zombie nih, Pep. Wasu, loh kok bisa? Karena zombie-zombie ini adalah pasien dari klinik itu sendiri, Pep, yang tanpa sengaja memakan masakan dari daging manusia yang udah jadi korban KDRT dari si raja zombie, Pep. Maksudnya Raja Joseon. Nope. Naasnya, pasien yang udah kelaparan di sana semua kagak tahu nih, Pep, kalau itu daging manusia. Dan menyangka kalau daging yang mereka makan tuh adalah daging rusa akibat dikibulin sama si pemburu. Dan lebih sialnya lagi, mayat yang dijadiin sup daging itu ternyata adalah murid dari Tabib Lee sendiri, Pep, yang sedang dikepoin kembaran gue, si putra mahkota. Klinik itu pun disegel nih, Pep, sama tabib cewek yang bernama Sobi, sama si pemburu harimau yang kebetulan juga dirawat di sana dan akhirnya malah jadi koki jadi-jadian. Kampret dah. Anjir tuh.
orang dikasih makan manusia. Singkat cerita, sampailah kembaran gue ini Pep di klinik itu. Dia pun merasa aneh nih Pep. Ya iyalah, jangankan lu bro, gue aja kalau di posisi lu bukan merasa aneh lagi, tapi mungkin udah cus kabur. Ya secara itu tempat udah berantakan amet deh. Amet penuh darah lagi, atut. Setelah diselidiki, mereka pun menemukan banyak mayat nih Pep, berada di kolong-kolong rumah nih Pep. Wasu, untung bukan jump scare. Lalu mereka pun meminta kantor hakim setempat untuk membawa mayat-mayat ini nih Pep. Kembaran gue ini pun masih penasaran nih Pep, dan terus mencari tahu. Ia pun bersama pengawalnya berkeliling area Dongnai dan mendapati info bahwa ada salah satu tabib wanita bernama Sobi selamat dari peristiwa di klinik itu Pep. Dan tabib ini sedang berada di lembah beku mencari sesuatu. Doi pun akhirnya ketemu sama si tabib wanita ini Pep. Tabib wanita ini menceritakan bahwa ia sedang mencari tanaman yang dianggap sebagai tanaman pembangkit yang mana itu tanaman biang kerok dari wabah ini Pep. Kembaran gue ini pun ingin berusaha untuk membuktikannya biar nggak kena pasal hoax gitu. Hehe. Di sisi lain, Yongsin, si pemburu kampret yang memasak daging manusia ini, plus orang yang juga selamat dari klinik berdarah tadi, panik dia Pep dan berlari ke kantor hakim tempat mayat-mayat tadi dan berusaha meyakinkan kepada hakim yang bernama Cobampal, kroco-kroco nih hakim, ame warga kampung yang lain bahwa tuh mayat sebenarnya belum mati Pep. Ya di sini mah gue sih kayak orang-orang kampung nih, masa iya sih orang udah mati, udah menghitam kayak pantat kuali gitu, bisa hidup lagi sih, ada-ada aja mah, kering tenggorokan gue, boba dulu Begitupun tabib Sobi, dia pun ikut datang dan menjelaskan fakta sebenarnya nih Pep. Tapi nih orang dianggap gile Pep, mereka pun dikurung dalam penjara karena dianggap udah menyebarkan berita hoak, cambuk nih. Hari pun mulai gelap dan tara, mayat-mayat tadi pun bangkit nih Pep, wasu. Dan amsyonglah desa itu Pep, dan dengan cepat membuat hampir semua penduduk berubah menjadi zombie. Dongnai pun akhirnya chaos nih Pep, tak terkecuali kembaran gue yang hampir dibunuh Cebom-il, yang mana ini orang anaknya dari menteri kerajaan nih Pep. Namun nasib baik di tempat itu ada zombie, yang mana zombie itu adalah Tabib Lee sendiri yang selama ini dicari kembaran gue nih Pep. Kasihan, rupanya Tabib Lee udah jadi zombie ya. Zombie ini pun menyerang pengawal dan Bom-il Pep, yang membuat mereka pun berubah menjadi zombie. Tapi kembaran gue akhirnya selamat nih Pep, akibat doa dari gue sendiri. Sorry, saya bercanda. Maksudnya setelah memenggal kepala zombinya Bom-il. Pagi pun tiba Pep, dan entah mengapa zombie ini pun mati kembali Pep. Udah kayak film-film vampir aja ya, takut sama matahari. Setelah semuanya aman, Yongsin pun tetap disalahkan ame algojonya hakim idiot ini. Lah mengapa? Kan udah dikasih tahu. PA bener nih orang, udah diingetin dari awal, masih aja ndablek. Hakim Bompal pun bingung harus gimana nih Pep. Sobi dan Yongsin berkata agar mayat-mayat ini dibakar aja atau dipenggal. Tapi datanglah ibu dari mantan komandan prajurit dari kelas bangsawan yang menolak rencana pembakaran itu karena dianggap tidak sesuai kode etik. Ya elah mama, repot amat. Mereka beranggapan bahwa sejahat apapun mayat kaum bangsawan tidak boleh main bakar, harus dikuburin secara layak. Tapi datang nih kembaran gue Pep. Doi langsung menghajar algojonya Bompal. Lalu Doi pun mengeluarkan perintah agar mayat tadi dikumpulin ame dibakar, terus meminta evakuasi warga menggunakan kapal. Hakim Bompal pun menuruti nih Pep setelah tahu bahwa nih kembaran gue adalah sang putra mahkota, Ante. Setelah itu Tabib Sobi pun dipanggil Bompal Pep. Ceritanya nih hakim malu nih Pep karena udah diselamatin ame Sobi. Cie dan mulailah timbul benih cinta tuh hakim terhadap Mpok Sobi. Maksudnya Tabib Sobi. Tak lama Tabib Sobi pun dipanggil kembaran gue nih Pep untuk menjelaskan tentang isi jurnal yang dibuat oleh Tabib Lee beserta informasi tentang tanaman pembangkit itu Pep, dan membuat Doi marah karena ratu dan menteri kerajaan bersengkongkol untuk membuat konspirasi. Scan pun berpindah nih Pep, yang mana kapal yang harusnya untuk menyelamatkan para warga tapi malah dijadikan armada kaburnya para elit dari Dongnai tersebut. Ingin ku berkata kasar. Aduh, bentar-bentar ya Pep, gue ngerokok dulu biar ndak cun. Iklan bentar ya, capek gue bacot mulu dari tadi. Kering liur gue. Bentar, gue beli makan dulu ya. Lapar jir. Ibu, beli kue. Kue apa? Nah, lanjut. Bompal bersama para bangsawan meninggalkan pulau dengan memakai kapal barang. Yang tersisa dalam desa tersebut hanya kembaran gue, Moyong, si pengawalnya, Tabib Sobi, Yongsin, dan para warga desa yang selamat. Bonus zombie-zombinya sekalian Pep. Aduh anjir, ada bonusnya juga. Kembaran gue yang merasa telah dihianati oleh Bompal kembali ke klinik beserta para warga desa tadi. Bukan tanpa alasan sih Pep, karena tempat itu satu-satunya zona aman dari serangan zombie. Dalam perjalanan kembali ke klinik, mereka menghadapi masalah nih Pep, karena zombie-zombie ini mulai bangkit. Syukurlah mereka selamat walaupun hanya melewati malam itu doang cu. Loh, kenapa bang?
Karena paginya mereka mendapat serangan dari pasukan kerajaan. Pasukan ini diutus oleh Menteri Bawang Goreng nih Pep untuk menangkap kembaran gue. Warga desa pun yang selamat tadi banyak yang menjadi korban dari pasukan Bawang Goreng ini. Tapi pada akhirnya kembaran gue beserta geng-gengnya bisa selamat nih Pep berkat keahlian gerilya Yongsin dan jurus peniru kodenya pengawal kembaran gue. Nope. Skin pun berpindah, yang mana nih Pep? Kapal kampret yang ditumpangi Bompal, si kepala hakim PA, mengalami nasib sial nih Pep. Dikarenakan kapal yang mereka tumpangi tersebut membawa salah satu mayat atau zombie, yang mana zombie itu adalah mantan komandan pasukan yang tadinya mau dibakar tapi ditolak oleh ibunya nih Pep. Apes dah tuh Bompal, ame geng-geng arisannya di kapal, hahaha. Yang lebih apes lagi, untuk kapal paginya terdampar di daratan yang bernama Sengju. Demi keselamatan warga banyak, kembaran gue ditemani pengawalnya pergi menemui seseorang bernama Tuan An Heong yang merupakan guru kembaran gue nih Pep. Scan pun berganti nih Pep, di mana Tabib Sobi sedang mencari tanaman. Dia pun merasa ada yang mengikutinya. Ternyata, what? Dia adalah Hakim Bompal yang ikut terdampar di sana Pep. Beruntung amat sih ini Hakim PA, PA-nya dia masih aja tetap hidup. Singkat cerita, kembaran gue ini pun datang ke suatu desa dan mencurigai makanan-makanan yang sedang dimakan warga desa ini, Pep. Kok curiga sih bang? Kan itu makanan dia. Ya iyalah, karena yang namanya makanan daging itu bukan untuk kaum jelata, Pep. Dan diketahuilah bahwa barang-barang yang mereka dapatkan adalah hasil jarahan kapal yang ditumpangi Bompal. Kembaran gue pun menanyakan perihal mayat-mayat di dalam kapal itu, Pep. Dan pergilah mereka ke suatu ladang yang dimana warga desa itu menguburnya. Sampai tibanya malam, bangkitlah mayat tersebut, Pep, dan menyerang warga desa dan geng kembaran gue nih, Pep. Tapi yang namanya Dewi Fortuna masih aja berpihak ame Bompal. Bukan kembaran gue ya, Pep. Perlu digarisbawahi, bukan kembaran gue, tapi ya Bompalnya sendiri. PA-nya dia tetap aja selamat di Pep. Mereka akhirnya ditolong pasukan Tuan Aheong melawan para zombie ini, Pep. Mengetahui wabah zombie sudah sampai ke daerah Sangju, si ibu tiri, maksudnya si ratu, dengan rencana Bawang Gorengnya, maksudnya hasutan dari bapaknya sendiri, mulai mengeluarkan perintah nih Pep, yang mana perintah itu menyebutkan untuk memblokir semua akses keluar dari Sangju dengan menurunkan pasukan divisi kelima, yang mana kalau gue lihat nih, pasukannya agak ngeri gitu Pep, rada-rada mirip pasukan tempur dengan jubah besi. Sampailah di mana pasukan kerajaan Hanyang ini mendatangi kembaran gue nih Pep, yaitu di rumahnya Tuan Aheong untuk menangkap kembaran gue. Tapi karena Tuan Aheong sepertinya sudah tahu, Doi pun membantu kembaran gue dan koitlah pasukan Nop tadi Pep. Nope. Safek. Dan disinilah dimana Scan memperlihatkan percakapan Tuan An Heong ame kembaran gue nih Pep, bahwa ada cepuk nih. Kan Amsyong tuh, ya iyalah, dimanapun kembaran gue pergi pasti pasukan kerajaan pada tahu. Ya nggak mungkin kan mereka pakai Google Map terus nanya-nanya nih, Google, kemana nih putra mahkota? Balik lagi nih Pep, di Hanyang, di kerajaan si Ratu Bawang Goreng, sedang mendapati dirinya jadi bahan gibah. Dan nih Ratu pun memberi pelajaran nih Pep, dengan memberi perintah agar pembantu yang dianggapnya lancang tuh membantunya mandi dan melepaskan baju dan kain. Kain atau baju sih? Lanjut. Dan di sini boponglah nih Ratu bahwa sebenarnya nih Ratu Bawang Goreng nggak hamil Pep. Ya elah, terus ngapain sih pakai bantal-bantalan segala? Mau main hamil-hamilan? Oke, kita berpindah scan ya Pep, biar nggak dengar perbacotan yang anfaedah. Di scan yang terakhir dari episode 6 ini, kembaran gue dibantu ame gurunya, Tuan An Heong, berusaha menyelamatkan warganya dengan membuat pertahanan dengan senjata seadanya nih Pep, plus dengan taktik terbaik pula. Awalnya sih mereka ditentang hakim dari Sangju nih Pep, dengan dalih kapasitas benteng yang tidak mumpuni berserta stok makanannya nih Pep. Tapi akhirnya nih orang kena PKH kembaran gue nih Pep. Syukurin loh, dapet pesangon gak tuh? Nope. Base pertahanan mereka pun selesai nih Pep, dan siap untuk berperang melawan zombie nih Pep. Sampai tiba malam, loh kok nggak muncul zombinya? Bahkan sampai matahari terbit pun tidak satu pun zombie datang, yang mana warga dan pasukan Sanju tadi merasa bahwa mereka sudah aman. Tunggu dulu om. Scan pun berpindah nih Pep, yang memperlihatkan Tabib Sobi dan SPA Bompal, males gue nyebutnya hakim, sedang berada di lembah beku nih Pep, dan menemukan tanaman yang sedang dicarinya. Ternyata mereka malah terjebak nih Pep dan terkepung oleh zombie di sana. Dan didapatlah kesimpulan bahwa si zombie ini bangkit dan matinya bukan karena siang sampai malam, tapi mereka bergantung pada suhu nih Pep. Ingat ya, suhu, bukannya siang sampai malam. Nope.
Kok rada-rada merinding ya gue? Bang kenapa bang? Ya lu lihat aja tuh, atut gue liatnya. Ini mah serangan fajar beneran Pep, udah nggak ada lagi persiapan. Jadi kayak gimana nih bang? Ya gue aja bingung nih mau jelasinnya kayak gimana. Oke Pep, kita tunggu aja ya di season 2 nya kayak gimana. Gue juga penasaran nih jalan cerita ke depannya kayak gimana. Oh iya, masih sanggup nggak buat makan? Sanggup lah ya. Hahaha, zombinya tuh nggak serem-serem amat kok, sampai bikin kita mual. Tapi seru juga ya ceritanya. Yang mainin tuh penyakit dari raja ini, terus kekirim ke rumah lu pade. Terus satu gang, satu RT, satu RW, satu camat, satu kabupaten, terus tentu sampai satu negara. Terlebih nggak ada tuh yang namanya laboratorium segala. Ya gimana kagak kebentuk tuh penyakit. Jadi ya boleh lah, boleh. Next, kayak gimana lagi nih di season 2? Penasaran kan? Oke Pep, gitu aja dulu ya cerita unfaedah dari gue. Barangkali ada yang suka ataupun saran dan kritiknya, tolong komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol ninong-ninong. Ninong-ninong, apaan tuh? Au ah. Terima kasih, salam Antek Marun.